Ikhwati a'azzu wa iyyakum. Yang pertama, seharusnya tadi sudah cukup dari Al-Ah Angga. Semuanya sudah nasihat, mulai nasihat bunyi suara menderu sampai apapun itu namanya. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa seperti yang kita adakan saat ini, ceramah sehabis sholat isya sebelum tarawih, ini tidak ada asarnya dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. La min nabi wa la min ashabihi Muhammadin wa la min a'immatil arba'ah. Tidak datang dari sunnahnya Nabi, tidak datang dari perbuatannya para sahabat, tidak pula para imam yang 4 menganjurkannya. Akan tetapi ini ditujukan sesekali untuk mengambil mau'izah, karena jarang kita menjumpai kaum muslimin berkumpul dalam jumlah yang banyak seperti ini. Datang untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, maka ini insya Allah momen yang baik untuk saling tanasuh, memberikan nasihat. Yang keempat, bukan berarti saya yang menasihati, tapi saya ingin sekali antum yang menasihati saya dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan yang Allah katakan, wal as innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat, saling nasihat menasihati dalam masalah kebenaran dan mengajak sabar dalam membela kebenaran. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang adab al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Etika di dalam berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Karena ikhwati a'azallahu wa iyyakum, sudah menjadi sunnatullah. Allah turunkan agama Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi. Umat ini menjadi umat yang paling baik di antara umat-umat yang ada. Rasul yang diutus, Rasul yang paling mulia dari seluruh para nabi dan rasul. Allah memuji umat ini dengan mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan mendakwahi manusia. Maka Allah telah takdirkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Kapan mereka menjadi terbaik? Ketika mereka memiliki sifat yang Allah katakan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf, mencegah manusia dari berbuat sesuatu yang mungkar. Ini enggak boleh lepas dari jiwa seorang mukmin. Setiap yang menyatakan dirinya beriman, beragama Islam, tidak boleh melepaskan diri dari sifat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari fardun 'alal a'yani bimastata'i. Menegakkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar ini kewajiban yang nilainya fardu ain. Tentu sesuai dengan batas kemampuan seseorang. Wa dalilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, jika tidak sanggup dengan hatinya, dan itu tanda selemah-lemahnya iman. Imam Al-Ma'il menyebutkan, idza ra'aita rajulan 'aliman yara baina yadayhi minal munkarat wa lam yughayyirha fa'lam watta'im annahu sahibul hawa asyaitanu summul bukm. Kalau kamu menjumpai ada seorang yang mengetahui tentang agama Islam, faham tentang ilmu agama, di hadapannya ada kemungkaran yang terjadi, ia tidak mengingkarinya, tidak merubah dengan tangannya, tidak memberikan nasihat dengan lisannya, tidak meninggalkan karena mengingkarinya, tuduhlah orang ini pengekor hawa nafsu. Dia adalah syaitan yang buta dan tuli, mulutnya bisu.
Maka sebab itu Fatihah al-Ma'akum tidak boleh, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini terutama dilakukan oleh seorang suami kepada anggota keluarganya. Lihat Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara menjaganya? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimu ahlakumud dinal Islam, allimu ahlakumul Qur'an wa'addibuhu." Ajarkan keluargamu tentang Islam, tentang Al-Qur'an dan etika-etika yang terdapat dalam Islam dan Al-Qur'an. Ini amar ma'ruf. Seorang ayah tidak boleh membiarkan anaknya tidak salat. Nabi SAW menyebutkan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'a sinin." Anakmu yang berusia 7 tahun perintahkan untuk salat. Perintahkan untuk salat. Wadribuhum. Pukul anakmu itu asra sinin. Ketika usianya 10 tahun tidak salat, dipukul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wallati takhafu nusuzahunna." Wanita-wanita, istri-istrimu yang kamu khawatirkan dia memiliki sifat membangkang, melanggar syariatnya Allah Azza wa Jalla, wa wa'idhuhunna. Kasih wejangan, kasih nasihat yang lemah lembut. Nabi berkata, "Istausun nisa khairan." Kasih wejangan dan nasihat istrimu itu dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau ternyata ini enggak berubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wahjuruhunna fil madaji." Boikot dia. Jauhi dia di tempat tidurnya. Jangan berbicara dengannya. Pembicaranya abaikan apa yang ia lakukan. Adanya dia dianggap tidak adanya. Ternyata enggak berubah. Wadribuhun, kata Allah. Pukul. Qala ulama'una darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas atau cacat. Ini semua tentang ayat-ayat amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau seorang mukmin melepaskan diri dari melepaskan diri dari sikap beramar ma'ruf nahi munkar, dia tidak bisa menjadi seorang muslim. Muslim akan beramar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau salah satu usul mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islam bil adillah. As-saniyah al-amalu bihi. As-salisah ad-da'watu ilaihi, ay al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi ilmihi." Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi tiap-tiap kita orang beriman mengetahui 4 perkara penting. Pertama, ilmu. Kita harus tahu tentang ilmu, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Kedua, kita mengamalkan ilmu. Ketiga, kata beliau, mendakwahkan ilmu dan mengajak manusia beramal dengan ilmu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baru yang terakhir beliau mengatakan as-sabru 'alal adzafi, tentu akan ada ujian, maka wajib sabar. Wajib sabar. Maka apabila asal wa'yakum, penting mengetahui beramar ma'ruf nahi munkar, dan orang yang beramar nahi munkar termasuk golongan orang-orang yang paling baik di muka bumi ini. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang lisannya mengajak manusia kepada Allah, sedangkan dia tetap berbuat amal kebajikan. Jadi manusia terbaik, manusia mengajak manusia kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan semua kekuatan yang dia punya. Lihat manusia terbaik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hidupnya untuk ini, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Tidak ditinggalkan oleh beliau sekecil apapun yang ma'ruf kecuali dijelaskan, diterangkan, disampaikan, dan tidak beliau menjumpai sebuah kemudaratan, kemungkaran sekecil apapun melainkan Nabi sudah ingatkan. Anak Abdullah Ibn Mas'ud wa kadzalika Abu Ubaidah yaqul, Abu Ubaidah mengatakan, "Ma tufiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khair wa hadarana an kulli syarr hatta tayra yatiru fi hawa allamana kaifa yajna bi janahihi." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau sudah ajarkan kepada kami semua kebaikan, beramar ma'ruf, beliau ajak kepada semua kebaikan.
dan tidak pula satu kejelekan dan kemungkaran pun, melainkan beliau sudah ingatkan kepada kami. Sampai seekor burung mengepakkan sayapnya di hawa, di awang-awang, di udara, Nabi ajarkan kepada kami tentang bagaimana dia. Subhanallah, hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, yang kepingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, percaya dengan datangnya hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, senantiasa mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Nah, berarti ya wafil azwayakum, mulai hari ini, mulai detik ini dan seterusnya, jadikan diri kita seorang dai yang mengajak kepada kebaikan. Jangan tidak ambil bagian dalam dakwah, dalam mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, beramar ma'ruf nahi mungkar ada etikanya. Bukan sekedar asal berani, bukan sekedar asal dapat dalil kemudian dipraktekkan tanpa melihat bagaimana mengamalkan dalil, bagaimana mengistinbat sebuah dalil. Bukan, karena kita jumpai sebagian pemuda, Masya Allah, semangat kembali kepada Islam. Maka kita katakan semoga Allah memberikan kita dan mereka taufik. Dan ini kabar gembira dan bahagia. Tapi terkadang pemuda-pemuda ini dalam menegakkan yang hak, caranya tidak dengan cara yang hak, caranya batil, menempuh jalan zaid, jalan yang menyimpang. Atau sebagiannya menyangka bahwasanya ia tidak mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata itulah bisikan hawa nafsu. Saya buat sebuah contoh. Ada seorang pemuda, ketika kita katakan kepadanya dakwahlah, ajaklah manusia ke jalan Allah, dia berkata, saya malu mendakwai manusia, saya sendiri masih buruk, saya sendiri masih jelek, saya belum bisa mengamalkan ilmu, kok saya ngajak orang kepada ilmu. Akhi fillah, kalau kita mencari orang yang sudah bersih dulu hatinya dari segala macam dosa lalu berdakwah, nggak ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini nggak ada manusia yang tidak punya cacat, tidak ada yang punya aib, semua punya kekurangan. Kalau semua orang berdalil dengan mengatakan nunggu saya hatinya bersih baru dakwah, ya ora ono. Ya enggak ada ya khawatirlah. Maaf, enggak ada di muka bumi, semua orang punya dosa. Hatta Umar, hatta Abu Bakar, hatta Utsman, hatta Ali, hatta ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhta kama qala alaihi salatu wasallam kullu bani Adam khata wa khil khata'in at-tawwabun. Sampai pun para sahabat punya kesalahan. Bahkan barangkali kalau kita mendakwakan sebuah kebaikan yang kita belum bisa melaksanakan, orang berbuat kebaikan, kita dapat kebaikannya. Selama kita tidak mampu melakukannya karena udzur, bukan karena tidak mau mengerjakan. Qala alaihi salatu wasallam man dalla ala khairin kafa'ilih. Nabi katakan yang menunjukkan kepada kebaikan itu, dia dapat kebaikan orang yang berbuat kebaikan. Anda misalnya mengajak manusia, ayo sholat malam. Lalu orang itu sholat malam, Anda tertidur, bukan karena tidur-tiduran, tertidur. Dia sholat malam, Anda tertidur, tetap dapat pahala orang yang tadi sholat malam. Subhanallah. Nah, ini ada etikanya. Nah, ikhwati a'aznayakum, masih sampai jam berapa? Masa enggak jam berapa? Sudah cukup sampai segini. Ini saya tanya sungguhan ini. Sampai jam berapa? 8:30. Nanti antum enggak kemalaman sholat tarawihnya? Hah? Khawatirnya nanti ngantuk. Ustaznya udah ngantuk gimana? Ustaznya udah ngantuk. Ya, sudahlah, satu lagi ya. Satu poin saja. Ini adab paling penting dan paling mendasar. Adab paling penting dalam mendasar dalam beramal, terutama amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu an-niyah as-salihah. Husnul qasdi. Tujuan yang baik, niat yang lurus, menginginkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Ini dasar dari semua amal. Ikhwan, ana mau tanya kepada antum, diciptakannya kita di muka bumi ini buat apa? Beribadah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ana mau tanya yang kedua, syarat ibadah diterima itu apa, ikhwan? 2. Apa itu syaratnya? Ikhlas. Kedua apa? Shawab atau ittiba'us sunnah. Pertanyaan yang ketiga, ikhlas itu apa? Apa ikhlas itu sebenarnya?
Mengharap wajah Allah. Apa lagi selain itu? Tulus itu apa? Ikhlas itu tulus, Ustaz. Baik, tulus itu apa? Apa itu ikhlas itu, Abdullah? Imam Ghazali itu, saya menukar ucapan Imam Ghazali ini bukan berarti semua ucapan Imam Ghazali benar, bukan. Kalau ada sebuah kebaikan datang dari siapapun, kita harus mengambil. Saya buatkan terjemahnya saja. Saya sampaikan terjemah saya. Imam Ghazali mengatakan perumpamaan ikhlas itu karrajul ladzi yabsuq, seperti orang yang mengeluarkan liur dari mulutnya atau meludah. Ana mau tanya, orang habis meludah itu ada nggak yang dicari-cari ludahnya? Nggak ada. Dia tinggalkan. Mau diinjak orang, mau diambil orang, kita nggak peduli. Sahih? Gambaran ikhlas itu begitu. Ikhlas itu apa yang telah dia keluarkan, dia tidak ungkit-ungkit lagi. Dia nggak peduli. Tidak meminta ujian sanjuan. Dengan kata lain, tidak meminta balasan balik. La nuridu minhum jazaa'a wala syukura. Kita nggak butuh dari mereka itu balasan maupun ucapan terima kasih. Kita ini kalau beribadah, ada orang mengucapkan syukran, nggak mengucapkan syukran, la ba'sa bi wala nubali. Nggak usah peduli. Orang mau sanjung kita, mau mencela kita, la nubali, kita nggak akan peduli. Karena yang kita harapkan adalah dengan amalan itu dapat berjumpa dengan wajahnya. Ahsanta ya, ahsanta. Berjumpa dengan wajah Allah. Itu bukan hal yang gampang. Amal paling berat dari seluruh amal hal ini. Sufyan bin Uyainah mengatakan kullu amalin ma ja'a min kitabillahi wa sunnati rasul. Alhamdulillah naduku sahlan wa yusrun illa wahidah. Aku bersyukur kepada Allah, semua amalan yang Allah sebutkan dalam Quran, Nabi-Nya sebutkan dalam hadis itu mudah bagiku kecuali satu hal, berat sekali. Kata beliau, kecuali satu hal, berat sekali. Qila wa ma hiya ya imam? Apa itu? Qal an-niyyah li'anna mahalluhal qalb. Niat, karena letaknya di mana? Di hati. Sebagai penutup, akhi fillah assalamualaikum. Dan ini akan kita jelaskan di besok subuh. Poin yang pertama ini saya menutup. Saya terjemahkan saja. Nabi mengatakan 3 golongan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Didatangkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Golongan pertama, lelaki yang berperang di jalan Allah, kemudian mati di medan perang. Hatta stushhida, sampai orang menganggap dia sudah mati apa? Syahid. Yu'ta biyawmil qiyamati fa'urifa ni'amahu fa'arafa. Didatangkan di hari kiamat, diperkenalkan tentang nikmatnya, dia mengenalinya. Ditanya oleh Allah, bima amil tadi, ini nikmat kamu buat apa? Ia berkata, qataltu fik, saya berperang di jalanmu wahai Rabb. Qala kadzabta, kata Allah, kamu bohong. Karena Allah tahu yang terdapat dalam hati kita. Kamu dusta. Li'annaka qatalta lituqalu anta jari. Kamu itu perang supaya orang menyebutmu pemberani, syahid, pahlawan, jagoan dan semisalnya. Faqad qil, kata Allah, orang sudah menyebutmu si pemberani, si pahlawan dan yang lain-lainnya. Allah perintahkan malaikat menyeret lelaki tersebut, dijerumukan dalam api neraka, wajahnya dan kerongkongannya terlebih dahulu dibakar oleh api neraka. Nauzubillah. Padahal itu amalan yang tinggi. Apa itu, ikhwan? Jihad. Yang kedua, rajul a'tahu Allah ta'ala ilm. Lelaki yang Allah karuniakan ilmu. Ia mengajarkan ilmu, belajar dan mengajar ilmu. Ia membaca Quran dan dia mengajarkan Quran. Diperkenalkan nikmatnya, mengenali nikmatnya, ditanya oleh Allah, bima amil tadi, kamu gunakan buat apa nikmat ini? Ta'allamtul ilma wa 'allamahu fika wa qara'tul Quran wa 'allamahu fika ya Rabb. Belajar dan mengajar ilmu karena engkau, membaca Quran dan mengajar karena engkau ya Rabb. Qal kadzabta. Allah katakan kamu bohong, kamu dusta. Ta'allam tadi mau alam betul anta alim. Kamu belajar ilmu, mengajar ilmu supaya orang mengajar ustaz, orang yang beriman, orang alim. Alhamdulillah. Dan engkau belajar Quran dan mengajarnya supaya orang menyebutnya sebagai qari, ahli membaca. Yang ketiga, lelaki yang diberi Allah harta. Dikenalkan nikmatnya, dia mengenalinya, ditanya oleh Allah, dia mengatakan, aku tidak melihat satu pun jalan ada pintu sedekah melainkan aku bersedekah karena engkau. Kata Allah, kamu bohong, kamu sedekah supaya kamu disebut sebagai orang yang jawad. Teman-teman, hari ini kita beramal di malam yang paling mulia insya Allah, dan kita berada di malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Jangan sampai karena niat ini rusak amal kita.
sedekah kita, qiraatul Quran kita, qiyamul lail kita, dan semua yang kita lakukan jadi sia-sia kalau bukan karena dan kita bisa menutupi diri dari manusia. Tapi demi Allah tidak ada yang bisa tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini penting diperbaiki. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita dan Allah jaga hati kita untuk tetap ikhlas kepada Allah. Jika malam ini malam Lailatul Qadar, semoga Allah tidak mengharamkan kebaikannya buat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jika kita harus mati, semoga Allah memberikan kepada kita keadaan yang husnul khotimah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.